Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini dengan NIM B1C02408. Saya dari kelompok 2, kelas biologi terapan A. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum acara 3 mikrobiologi dasar, yaitu karakterisasi, morfologi, dan biokimia mikroorganisme. Laporan praktikum acara 3, karakterisasi, morfologi, dan biokimia mikroorganisme. Yang pertama ada pengamatan mikromorfologi bakteri, yaitu pewarnaan gram dan endospora. Pengamatan ini meliputi pewarnaan gram untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan ketebalan peptidoglikan dinding sel, serta pewarnaan endospora untuk mendeteksi spora bacillus atau Clostridium. Hasil pewarnaan gram menunjukkan sel ungu pada bakteri gram positif dan merah muda pada gram negatif, sedangkan endospora akan tampak hijau dengan sel vegetatif merah muda. Hasil pengamatan bakteri gram. Hasil pewarnaan gram menunjukkan bahwa sel bakteri tampak merah muda hingga merah, yang menunjukkan bahwa bakterinya tergolong gram negatif. Struktur dinding sel bakteri gram negatif terdiri atas lapisan peptidoglikan yang tipis di sekitar serta adanya membran luar yang kaya lipid dan lipopolisakarida atau LPS. Ketika dilakukan dekolorisasi dengan etanol, membran luar yang mengandung lipid tersebut dapat larut atau terganggu, sehingga kompleks kristal violet iodin terlepas dan warna ungu tidak tertahan. Setelah itu, sel menyerap pewarnaan safranin yang kemudian memberikan warna merah atau pink sebagai Coster stain. Secara mekanisme, kombinasi antara dinding sel tipis plus membran luar adalah ciri khas gram negatif, seperti pada genus Escherichia, Salmonella, atau Pseudomonas. Metode pewarnaan gram. Pindahkan kultur murni ke objek gelas menggunakan jarum ose, tetesi kristal iodin selama 60 detik, cuci dengan air mengalir dan dikeringkan. Kemudian, tetesi dengan larutan morden selama 60 detik, cuci dengan air mengalir dan dikeringkan. Kemudian cuci dengan etanol hingga warnanya hilang serta dikeringkan. Tetesi dengan safronin selama 45 detik, kemudian cuci dengan air mengalir dan dikeringkan. Yang terakhir adalah lakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Pengamatan hifa dan spora jamur. Pada pengamatan mikroskopis, hifa jamur terlihat sebagai benang-benang halus yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Di dalam hifa terdapat septa, yaitu dinding melintang yang menjadi pembatas antar sel. Setiap septa umumnya memiliki setidaknya satu inti sel, tetapi ada pula jenis jamur yang hifanya tidak bersekat atau asepta, sehingga sitoplasma dan inti sel menyebar tanpa pemisah. Warna hifa yang diamati tampak bening atau transparan, biasa disebut dengan hyalin, menandakan tidak mengandung pigmen berwarna. Jika hifa tetap utuh dan mengalami pematangan, pada ujung atau cabang hifa dapat terbentuk struktur reproduktif berupa conidia atau sporangia. Pengamatan makromorfologi Actinomycetes. Koloni Actinomycetes tampak berukuran sedang dengan pigmen intraselular berwarna hijau keabu-abuan, sedangkan bagian sebaliknya terlihat putih kekuningan. Secara optik, koloni bersifat translusen dengan bentuk sirkular atau melingkar. Permukaannya kasar, tetapi koloni atau marginnya rapi atau rata dan elevasinya rayset atau menonjol ke atas. Ciri-ciri tersebut sesuai dengan karakteristik makroskopis Actinomycetes yang membentuk miselium, aerial, dan pigmen khas pada medium. Pengamatan makromorfologi yeast. Koloni yeast pada medium PDA tampak berukuran besar dengan warna putih bening tanpa pigmen. Secara optik, koloni bersifat translusen, sedangkan bentuk koloni irregular. Permukaannya halus dan mengkilap, tapi koloni atau margin berbingkul atau undulate, dan elevasinya datar atau flat. Karakteristik ini menunjukkan ciri khas pertumbuhan mikroskopis yeast yang memiliki tekstur lembut dan permukaan licin. Pengamatan mikromorfologi yeast. Pada pengamatan mikroskopis, sel yeast tampak sebagai sel uniseluler terbentuk bulat hingga oval dengan ukuran relatif besar dibanding bakteri. Sel terlihat transparan dengan dinding sel jelas, sebagian memperlihatkan pembentukan tunas atau budding yang merupakan cara reproduksi aseksual khas yeast. Susunan sel sebagian teramati berkelompok tidak teratur, namun masing-masing sel tetap tampak terpisah. Tidak tampak hifa sejati, menegaskan bahwa organisme adalah hamir atau yeast non-filamentous. Pengamatan mikromorfologi algae. Pada pengamatan mikroskopis terlihat filamen algae terbentuk benang panjang dan tipis dengan struktur sel memanjang membentuk rantai atau filamentos. Sel-selnya terhubung membentuk untaian lurus sehingga sedikit bergelombang. Setiap sel tampak memiliki dinding sel yang jelas dan kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Tidak tampak organ gerak. Pergerakan yang terlihat kemungkinan akibat aliran air di preparat. Algae-nya
dari spirulina. Pengamatan mikromorfologi protozoa. Pada pengamatan mikroskopis, tampak organisme bersel tunggal atau uniselular dengan bentuk tubuh bervariasi, ada yang oval, memanjang, hingga tidak beraturan. Sel protozoa tidak memiliki dinding sel kaku, hanya dilapisi membran sel fleksibel atau pelikel, sehingga bentuknya dapat berubah. Beberapa individu terlihat aktif bergerak, menandakan adanya organel lokomosi bersifat seperti silia, flagella, atau pseudopodia, tergantung spesies yang diamati. Sitoplasma tampak jernih dengan inti sel atau nukleus yang jelas, dan sebagian menunjukkan vakuola makanan. Pergerakan yang lincah dan kemampuan penangkap partikel makanan mendukung karakter heterotrof pada protozoa. Uji katalase. Pada pengujian katalase, ketika ditetesi larutan hidrogen peroksida H2O2 pada koloni bakteri, terlihat terbentuk gelembung oksigen secara cepat. Munculnya gelembung menandakan bahwa bakteri menghasilkan enzim katalase yang mampu menguraikan H2O2 menjadi air, H2O, dan oksigen O2. Reaksi ini menunjukkan hasil uji katalase positif. Secara fisiologis, hasil positif mengidentifikasi bahwa bakteri memiliki sistem pertahanan terhadap radikal bebas H2O2. Pada uji oksidase, tidak terjadi perubahan warna pada koloni maupun pada kertas reagen setelah 30 detik pengamatan. Ketiadaan perubahan warna menunjukkan bahwa bakteri tidak memiliki enzim sitokrom C oksidase, sehingga hasil uji oksidase dinyatakan negatif. Uji motilitas. Pada uji motilitas dengan media semisolid, pertumbuhan bakteri terlihat menyebar di sekitar jalur tusukan, menimbulkan kekeruhan di sekeliling titik inokulasi. Meskipun paling ini umumnya menandakan motilitas, isolat yang diuji diketahui tidak memiliki flagella, sehingga penyebaran tersebut kemungkinan disebabkan oleh difusi atau pertumbuhan lateral media, misalnya karena konsistensi agar yang terlalu lunak atau jumlah inokulum berlebih, dan bukan akibat pergerakan aktivitas sel. Dengan demikian, hasil uji ini dikategorikan negatif. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum ini adalah isolat bakteri yang diamati merupakan gram negatif. Hifa jamur hyalin dapat membentuk konidia atau sporangia. Yeast tampak sel bulat oval dengan tunas tanpa hifa sejati, dan uji biokimia menghasilkan katalase positif, oksidase negatif, serta motilitas negatif. Kegiatan ini menegaskan pentingnya pengamatan morfologi dan uji fisiologi untuk identifikasi mikroorganisme.